Hyundai Ioniq 5 yang menggunakan speaker 3-ways vokal K2M yang sudah dirilis ya. Ini merupakan pertama yang dikerjakan oleh tim Katen Sato Sound Jakarta dari Indonesia Trusted Car Audio. Speakernya kita menggunakan vokal K2M, depan 3-ways, belakang 2-ways, jadi total 10.1 dengan satu buah subwoofer ya. Jadi ini merupakan instalasi pertama yang menggunakan speaker vokal K2M. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana tim Katen Sato Sound Jakarta bisa membuatkan desain yang elegan ya, simple tapi suaranya bagus banget ya. Dan untuk Hyundai Ioniq 5 udah banyak banget yang sudah kita instalasikan sistem audionya, mulai dari pertama kali di launching di Indonesia hingga sekarang sudah banyak banget yang sudah kita hasilkan sebagai kreasi dari Katen Sato Sound Jakarta. Jadi jangan lupa ditonton di channel YouTube kami, banyak video-video referensi untuk sistem audio mobil Hyundai Ioniq 5, dan mulai dari simple ya instalasi sampai yang udah kemarin kita ada launching baru satu lagi Hyundai Ioniq 5 yang menggunakan amplifier kelas A. Jadi ini merupakan juga yang pertama di Indonesia dengan sistem amplifier yang lumayan mumpuni untuk kelas SQ. Dan kita akan perlihatkan bagaimana desain untuk di Hyundai Ioniq 5 yang menggunakan vokal K2M ini. Let's go! Oke Katers, jadi instalasinya custom ya, tidak OEM looks. Kita menggunakan beberapa komponen untuk aksesoris sebagai kita bisa bilang ini bukan pemanis ya, tapi juga meningkatkan hasil suara ya. Jadi kita gunakan mangkok aluminium untuk vokal K2M yang mulai dari fragnya, full range komponennya, terus mid range-nya juga K2M, dan mid bass. Tapi mid bass kita letakkan di bagian standar. Jadi speaker depan menggunakan 3-way system, custom pilar, desainnya finishing semi kulit dijahit, jadi tampilannya rapi dan keren ya. Jadi tema warnanya juga kita sesuaikan dengan tema interior Hyundai Ioniq 5, di mana ada beberapa warna silver dan hitam, jadi kita kombinasikan di sana. Dan untuk yang depan instalasinya seperti ini ya, posisinya full range dan mid range ada di bagian pilar, dan untuk bagian belakang di mid bass juga tetap di posisi standar, tapi kita gunakan komponen 3D printing dari Katen Sato Sound Jakarta. Untuk komponen fragnya kita letakkan di bagian pintu ya, jadi nanti kita juga perlihatkan. Nah, untuk sistem pemakaian di Hyundai Ioniq 5 ini OEM head unit masih digunakan, masih bisa digunakan untuk memutar radio, terus Android Auto, CarPlay masih bisa digunakan, dan untuk solusi biar suaranya lebih bagus bisa Bluetooth-nya langsung ke DSP dari Alpine Status ya, dan ini kita letakkan di bagian belakang. Dan untuk solusi kedua ya, kita gunakan Astor Kern yang SP3000 ya. Ini DAP dari Astor Kern ya. Kita gunakan koneksi balance-nya dengan menggunakan kabel Harmonic Concerto yang dibuat custom. Dan ini langsung direct ke prosesor. Jadi kita punya dua source OEM, source dari DAP. Oh, satu lagi, dan source Bluetooth jika ingin langsung connect Bluetooth ke DSP juga bisa. Dan untuk koneksinya, volume, preset, level bass semuanya bisa diatur dari controller yang dari Alpine ya. Jadi kita buatkan juga custom dudukan controller di sini, jadi bisa akses volume, preset, dan subwoofer level. Oke, untuk instalasi bagian depan sudah, belakang sudah. Sekarang kita mau lihat di bagian bagasi untuk penempatan surround menggunakan frag dan amplifier mono, termasuk juga subwoofer dan prosesor ya, Alpine Status di bagian belakang. Yuk kita lihat ke bagian bagasi. Oke, untuk desain belakang ya, kita buatkan flat aja. Jadi ada beberapa komponen yang kita buatkan di bagian belakang ya. Ini ada penggunaan energi kapasitor
100 farad untuk membantu sistem power ya, untuk sistem audionya ya. Kita juga tanamkan juga di sana chopper block, chopper ground. Jadi ada chopper fuse juga di sana menggunakan hi-fi fuse dari Harmonic juga. Dan semuanya kita letakkan di dalam satu buah rangka aluminium, jadi biar rigid ya. Jadi pada saat mobil digunakan, kondisi apapun semuanya masih aman. Dan ini kita buatkan juga panel cover biar kelihatannya OEM ya. Ini kita sengaja buatkan tempat penaruh barang ya, karena bagasinya kita juga butuhkan untuk penaruh misalnya charger atau toolbox atau apapun di bagian sini, jadi tetap masih bisa digunakan dengan baik ya. Nah, untuk kapasitor ini dia punya display ya. Display ini bisa memperlihatkan kondisi baterai ya. Voltasenya di sana biasanya ada tulisan 14,3 volt. Jadi bisa kita pantau terus voltasenya seperti apa. Ada kapasitor ukurannya juga 100 farad di situ juga, dan ada temperatur juga ya. Di sana kita jadi bisa kita lihat. Nah, untuk penempatan komponen ya, subwoofer kita letakkan di bagian tengah, dan ini masih sementara ya, karena kita lagi menunggu komponen subwoofer Utopia M untuk datang, dan nanti kita akan gantikan dengan yang Utopia. Jadi ini temporary untuk dipakai dulu customer sama klien kami, jadi bisa dipakai untuk sehari-hari dulu. Dan untuk prosesornya kita gunakan Alpine Status ya. Ini yang premium DSP, sudah ada amplifiernya, dan ini ada built-in DSP-nya. Jadi kita gunakan ini compact 2-in-1 untuk amplifier speakernya. Jadi speakernya langsung didirect langsung ke DSP Alpine ini. Nah, untuk yang monoblock kita gunakan Alpine Status juga ya. Ini ampli mono untuk ngedrive subwoofer. Jadi khusus untuk subwoofer kita gunakan ampli tambahan. Tapi untuk yang speaker semuanya sudah langsung menggunakan dari ampli bawaan Alpine Status. Nah, untuk yang frak ya, kita letakkan di bagian surround karena kita tidak ingin melubangi bagian pintu ya. Karena di Ioniq 5 ini pintu bagian tengah belum ada dudukan tweeter atau dudukan speaker. Jadi kita memberikan solusi terbaik untuk mendapatkan hasil suara yang lebih surround dengan tambahan RSA dari Karten Soto Sound Jakarta ya, yang sering kita sebut adalah rear speaker effect, tapi ini menggunakan speaker komponen frak dari Vocal K2M. Oke, ini udah selesai semua dan tampilannya rapih ya, bisa langsung digunakan. Oke, sekarang kita tes sambil muter-muter ya.